Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Halo, selamat sore. Ada orang di rumah ini kah? Oh, halo, selamat sore. Pak Gede. Apa kabar, Pak? Silakan masuk, Pak. Ya, selamat sore Tia. Kabar saya baik-baik. Bagaimana kabar Tia? Oh, kabar saya baik juga, Pak. Gimana, Pak? Kok tumben sore-sore ke rumah kami? Mau main-main saja. Juga ada keperluan sedikit sama bapakmu. Wah, maaf, Pak. Bapak saya lagi keluar. Tadi sih pamitan mau ke tempat temennya. Ada apa ya, Pak? Ini saya mau membahas rencana pergi mancing sama bapakmu. Wah, bapak-bapak ini seru juga ya rencananya. Saya juga suka banget mancing, Pak. Tapi ya masih ada kesibukan lain jadi nggak bisa. Wah, bagus juga tuh. Kamu ada rencana atau senang juga mancing ya. Padahal kamu kan cewek. Suka mancing juga ya. Iya dong, Pak. Mau cewek, mau cowok kan menurut saya semua punya cara untuk senang-senang sendiri. Benar-benar sekali dia. Asal ingat, jangan mancing keributan ya. Saya bercanda dia, saya bercanda. Ya Pak, benar sekali. Jangan mancing keributan. Nanti jadi rusuh. Kayak di berita-berita hoax di medsos. Ya. Kenapa ya? Orang-orang pada senang sekali buat keributan di media sosial ya. Itulah. Nah, biasanya bagi mereka yang seperti itu di medsos kemungkinan cari sensasi atau mau terkenal. Oh. Tapi saya nggak tahu sih. Yang jelas motifnya banyak di antara mereka yang ribut di medsos seperti itu. Ya sih, ada banyak yang memanfaatkan medsos agar viral ya. Tapi kan berita hoax juga bisa membuat masalah, Pak Gede. Ya, biasanya kayak yang membuat hoax itu atau orang-orang yang sibuk dengan hoax itu pasti ada misi-misi tertentu dia. Misalnya kayak tahun-tahun politik begitu ya, seperti itu. Orang mau menjatuhkan lawan politiknya atau juga memang sifat orang-orang itu iri hati terhadap orang lain. Banyak hoax-hoax tentang agama, isu-isu lain yang motifnya kita nggak tahu, yang jelas mereka unggah di medsos seperti itu. Ya itu sih menurut saya pembuat keributan sejati. Wah Pak, tapi menurut saya pendapat Bapak sih benar sekali ya. Iri hati dan sifat fitnah ini sering sekali diunggah di medsos. Ya itu benar. Jadi kalau orang yang punya sifat-sifat iri hati ya suka banget memancing keributan. Alias dengan sengaja membuat masalah di medsos. Bisa aja Pak. Tapi kalau saya lihat di medsos ya, ada banyak orang yang sengaja membuat keributan dengan membuat berita hoax. Ya. Betul kan Pak Gede? Ya, itu saya setuju. Benar sekali. Orang-orang memanfaatkan secara berlebihan dunia maya ini atau medsos ini. Dan tidak bijaksana juga menggunakannya. Apalagi musim-musim pemilu. Ada saja oknum-oknum yang secara sengaja menjatuhkan lawan mereka dengan hoax seperti itu. Menurut saya ini merupakan orang yang terlalu bernafsu untuk menang, tetapi menggunakan segala cara untuk mencapai keinginannya. Ya benar sekali dia. Orang yang seperti itu hatinya penuh dengan hawa nafsu, itu benar sekali. Kalau kasarnya banyak orang menyebut orang yang seperti itu adalah orang yang tidak memiliki hati nurani. Jadi pokoknya tujuannya tercapai gitu. Jadi orang-orang seperti itu tuh yang penting goal apa yang dia punya, tak peduli caranya. Mau hoax, mau apa begitu. Oh, tapi kalau sampai dikatakan tidak memiliki hati nurani, berarti bisa juga dikatakan bebal ya Pak?
Hmm. Tidak peduli dengan akibat untuk orang lain Ya. yang tidak menang. Hmm. Pokoknya dia tuh yang penting menang. Jadi benar-benar bebal ya. Ya, benar sekali. Ya, begitulah yang disebut oleh orang yang bebal. Jadi dengan seenaknya mencapai tujuannya dan mengabaikan nasihat. Karena tujuan mereka adalah satu, misi dia tercapai. Alias mereka menjadi menang begitu. Nah, itulah sering terjadi. Iya sih Pak, saya setuju akan hal itu. Bahkan aparat pun dilawan. Padahal udah jelas-jelas melanggar. Saya setuju itu benar sekali. Iya Pak. Tetapi ada juga yang dikatakan oleh kitab suci mengenai orang-orang yang bebal seperti itu dia. Dan harapannya sih kita jangan seperti itu. Jadi dikatakan begini, orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Itu maksudnya gimana ya Pak Gede? Jadi maksudnya begini dia, orang yang tidak mau menerima didikan atau nasihat, nah mereka itu cenderung menentang perkataan yang benar. Ya orang seperti itu ya tidak ada lain, ya disebut orang bebal begitu oleh kitab suci. Dan pada akhirnya kebebalannya akan membawa mereka menerima cemooh. Tetapi sebaliknya orang yang bijak akan mewarisi kehormatan. Seperti itu. Iya. Itu kitab suci yang berkata begitu. Artinya orang tersebut akan diumpat oleh banyak orang ya Pak? Ya orang Karena bebal ya. Beberapa pembuat hoak di medsos yang ditangkap oknum polisi diumpat oleh banyak orang melalui komentar-komentar yang kasar. Ya. Dan cenderung mengumpat juga. Nah itulah yang dimaksud dia menerima cemooh. Jadi memang benar sekali dia. Iya. Orang itu tidak menaruh simpati atau orang banyak ya tidak menaruh simpati terhadap orang yang melakukan hoax itu. Bahkan banyak komentar yang mengumpat malah kan. Iya. Dan kamu sudah baca itu. Dan itulah yang disebut orang yang menerima cemooh. Wah, tapi inilah kenyataan dunia sekarang ya Pak. Nah di sini kita mesti waspada. Dulu ada sering di televisi itu perkataan Bang Napi, waspadalah begitu. Nah dalam hal ini terutama menjaga hati kita harus waspada dia. Menjaga hati kita. Maksudnya Pak, gimana itu menjaga hati itu? Menjaga hati yang saya maksud di sini ialah jangan mudah terpengaruh oleh isu-isu hoak. Menjaga hati juga berarti memelihara hati ini dengan hal-hal yang sifatnya rohani. Jangan sembarang-sembarang belajar begitu. Oh, ini pelajaran yang agak berat sih untuk saya. Memelihara hati dengan hal-hal rohani itu gimana ya Pak? Jadi memelihara hati dengan hal-hal rohani ini kita sebagai manusia harus sadar dan mau menerima nasihat-nasihat. Terutama nasihat atau teguran dari kitab suci. Nasihat dari orang tua. Rajin beribadah. Menjaga pergaulan. Dan banyak hal lain yang bisa kita buat sebagai upaya untuk berbuat yang baik. Gitu. Memang kadang-kadang saya ini sulit sih untuk menerima nasihat. Menurut Bapak, saya ini gimana? Sebenarnya apa arti dari tindakan ini, Tia? Maksudnya Bapak? Tindakan yang menghindari dan menerima nasihat ialah upaya seseorang menyucikan diri dari hal-hal yang sifatnya cemar dan berdosa. Oh, begitu. Jadi ada juga bagian lain dari kitab suci yang berkata yang perlu kita taati adalah pergaulan yang baik membawa kepada kebiasaan yang baik. Tetapi pergaulan buruk membawa pada kebiasaan yang buruk. Oh, jadi pergaulan itu juga penentu ya bagaimana kita dapat menjadi orang yang baik ya Pak Gede? Ya, benar sekali. Benar Tia. Jadi lingkungan itu bisa mempengaruhi hidup kita. Kalau kita lingkungannya baik, bisa pengaruhnya menjadi baik. Kalau lingkungan kita jelek, berpengaruh juga untuk kita. Ya, saya setuju sih Pak sama hal itu.
Karena kita sebagai makhluk sosial kadang-kadang diperhadapkan benar. dua pilihan ya Pak. Ya benar, ya. Benar sekali, kita dihadapkan dua pilihan. Mau pilih jahat, tentu konsekuensinya ada. Pilih rohani, tentu juga ada konsekuensi gitu. Wah, semakin dalam sekali ya saya dapat pengajaran dari Bapak. Sebenarnya ini tidak berat atau santai sebenarnya pengajaran hal ini. Sederhana dalam hidup kita. Yang mesti kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari memang hal-hal sederhana dalam pergaulan itu. Yang untuk menjadi lebih baik, menjadi orang benar. Ya sih, hanya saya pikir berkaitan dengan kebutuhan saya Pak dalam dunia pergaulan sebagai anak muda. Benar sekali. Apalagi Tia aktif juga di medsos kan. Kamu ada Instagram, ada FB, ada apa lagi kamu punya? Twitter, Pak. punya Twitter? Punya. Punya dan yang lainnya. Kita bisa menebar kebaikan di situ. Misalnya memberkati orang dengan hal-hal yang bersifat rohani gitu. Ya udah deh, saya akan coba kalau gitu Pak. Paling enggak saya bisa jadi agen perubahan bagi kaula muda kan Pak. Wah mantap sekali. Nah itu dia yang penting sekali. Bagaimana kita bisa menjadi contoh di medsos, baik di masyarakat secara langsung menebar kebaikan. Kan gitu. Iya Pak. Oke deh, sepertinya sampai di sini dulu percakapan kita ya. Iya Pak. Kita sambung lain kali berikutnya. Nanti saya akan ketemu bapakmu karena dia tidak ada sekarang kan? Iya Pak. Saya akan coba hubungi dia lewat telepon. Iya di telepon aja Pak. Ya. Iya, makasih ya Pak. Iya, sampai nanti ya. Yuk. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.